Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulillahi Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmatnya yang tercurah pada kita semua. Wabil khusus tentunya nikmat iman dan Islam, yang mana pada kesempatan kali ini masih kita dapat wujudkan dengan tentunya melaksanakan kegiatan taklim di kesempatan siang hari ini. Salawat salam juga kita sajikan pada Rasulullah Muhammad SAW, ikut dengan segenap keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para ulama, bapak ibu guru kita, dan semua. Semoga fadilahnya mendapatkan salawat salam tersebut. Kita pun mohon pada Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini kita mendapatkan berkah, rahmah, maghfirah Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, alhamdulillah saya juga secara pribadi bersyukur ya bisa berjumpa dengan tuan-tuan yang mulia. Setelah kira-kira tadi telah disampaikan oleh Khinul Kiram Bapak Nanang Herwana yang saat ini PM menjabat sebagai Bapak Kades Kepala Desa Sukasari. Saya bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan kali ini juga wasilahnya beliau saya dapat bersilaturahim lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Dan mohon maaf pemirsa YouTube channel Abi Ilman, insyaallah saat ini saya tengah berada di desa Sukasari, Kecamatan Gunung Halu. Nah, gitu ya. Lebih tepatnya lagi di apa namanya, pengajian apa ini daerahnya? Kampung Gekebos. Godobos. Bukan Kebos ya. Ya, Kebos. DKM Nurul Iman yang saya hormati, DKM Nurul Iman ya. Kemudian juga yang terhormat Pak Desa Sukasari, kemudian Bapak RT-nya ya. Ada tuh ya. Bapak RT, Pak RW juga ada. Pastilah itu yang bawa saya ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua, jemaah, teman-teman semuanya, mudah-mudahan pada siap ikutan taklim. Kalau tadi juga ada apa, Ustaz Ansor ya. Alhamdulillah sebagai juga pemateri utama di kesempatan kali ini. Kalau judulnya sih untuk saya ini silaturahmi, yang paling utama itu silaturahmi. Ya sebab kalau kata orang sini kan ngarakkeun tali duluran itu susah. Susah itu. Kenapa susah? Susah ya, merekatkan tali persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, duluran itu susah. Jangankan dengan yang lain ya, dengan saudara sendiri aja yang sesama apa nasab, kakak adik, sok sering takut.
ya perebut, tina mautna itu warisan, mautna kalau kurang langsung perebut warisan. Itu kadang uang 1.000-2.000 pun juga jadi masalah. Pajar genteng urusan duit mas sensitif. Jadi karena sensitif jadi kudu ribut gitunya. Gara-gara sensitif ribut. Padahal tidak demikian. Kalau segala sesuatu diselesaikan dengan nilai utamanya itu ukhuwah, persaudaraan, apalagi persaudaraan Islamnya, itu insya Allah semuanya akan bisa terselesaikan dengan baik. Dan adanya saya bisa datang lagi ke tempat ini, lain kabawa palit kecil lencang, bisa kau ngajak ini mah. Saya ini kan dari Ujang ya, dari apa, kalau dari Bandungnya itu, di Bandung saya dari SMP. Jadi insya Allah bahasa Sunda itu paham sekali, insya Allah. Apalagi tadi dibacakan tafsir Al-Quran ya dengan bahasa Sunda, yaitu dengan tafsir lenyepan apa ya? Lenyepan sih, lenyepanen, ayat suci lenyepanen. Kalau nyepan mah tunduk ya. Ngalanya. Ya alhamdulillah saya jadi asanina gitu kan. Bisa dengar lagi suara Pak Nanang yang sudah menjadi Pak Kades, Ustadz plus Kades jarang terjadi. Ya alhamdulillah. Maka di sekelilingnya juga harus banyak ustadz supaya bisa mengingatkan. Karena kalau di sekeliling ustadz itu banyaknya tukang maksiat, bisik kaca canakku sekawa-kawa repot ya. Jadi kalau kita ini bagaimana teman bergaulnya, kalau bergaul dengan orang-orang baik insya Allah akan terbawa baik. Ibarat kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi akan terbawa sengit wangi. Tapi mun gaul dengan tukang tarasi ya bawa tarasi, bawa tarasi cikur dikit cengek, wah digalaukeun, wah diulek-ulek, ajib. Nah alhamdulillah. Jadi bagaimana teman gaul? Maka kita semua harus pilih berteman dengan yang siapa yang kita harus berteman, harus ngerti. Bukan berarti kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin beda keyakinan atau orang maksiat, itu tidak boleh. Ya sekedar teman, silakan berteman. Tapi kalau untuk menjadi sahabat, apalagi ikhwah saudara, itu memang jangan sampai terjadi. Kecuali kalau kita punya kekuatan untuk mewarnai mereka, mensibukkan mereka supaya menjadi baik. Tapi kalau kita tidak ada kekuatan, lebih baik jangan. Nah makanya di sekelilingnya Pak Ustadz Nanang ini, Pak Kades kita, itu memang harus dilingkungi oleh ustadz-ustadz. Ya semua orang kan bagaimana kebiasaan. Kalau mungkin Pak Lurah atau Pak Kades yang lain mungkin bukan berangkat dari ustadz ya. Ya mungkin di sekelilingnya orang-orang biasa. Kalau Pak Nanang ini harus beda supaya bernilai ibadah yang benar. Ya semacam kita aja lah, jangankan Kades ya. Kita aja yang orang-orang biasa yang di majelis taklim, kan gaulnya kan lebih nyaman dengan orang-orang majelis taklim lagi ya. Gitu. Gaulnya itu lebih enak dengan orang-orang yang suka ngaji lagi. Supaya apa? Saling mengingatkan. Karena ukhuwah itu sangat penting. Mengikat tali persaudaraan itu sangat penting dalam Islam, dan seutama-utamanya mengikat tali persaudaraan itu caranya 4. Di antaranya 4 yang saya mau ingatkan kepada jemaah sekalian. Semua sudah pada tahu insya Allah, cuma saya sekedar mengingatkan saja bahwa cara untuk mengikat ukhuwah itu ada 4. Suara Bu? Keramang Bu? Ini nyemplingnya ya? Ini nyari waswae. Alhamdulillah. Memang dalam Islam itu disuruhnya juga, kalau mau benar Islamnya itu harus sami'na
dengar dan taat. Ngadenge jeung taat susah tuh mendengar bu. Ngadenge susah tuh. Ngadenge ya mah ngupingkeun urang gitu. Sama-sama gitu. Tapi pada kenyataannya Ustadz ngomong-ngomong, ibu-ibu kecuali oke anger jalan. Kali ya saya coba katanya gampang, tinggal ngadengikeun gitu, pasang kuping. Memang tadi kupingnya itu dari mana ya dipasang kupingnya? Dari tinggalan wah. Tahu. Anu kacanan teh panginten letah we unggul itu ceurina mah tinggal simpan almari. Simpan almari kemarin kunci. Kuncina wah ini. Itu nyari was itu sih Bu. Gitu Bu, emang susah Bu. Susah untuk apa? Jadi pendengar yang budiman itu susah. Makanya dalam Islam itu diamanahkan untuk qalu sami'na wa ata'na. Dengar dulu, belajar dulu. Banyak nasihat dulu dari orang. Nah, setelah itu baru taat. Memang susah. Tapi kalau semuanya sama-sama bunyi mudah. Ya, sim abi kantos ngalebetan. Sering lah pemilik Palembang mah sering ya seueur majelis taklim anu seseueurna mah aya acara asinan heula. Asinan, yasinan maksud teh. Nah, kan biasanya mah komo pami acara ieu mah di Palembang ya, aya tradisi ruahan gitu nya. Bu. Cing tuh. Aduh. Cing jep lah jep tong repeng. Sekedar. Ya. Nah, jantan batuk. Ayeuna mah saya nu ditupanya si Rarai teh. Itu alhamdulillah eta pengaruh Covid. Nah, jantan Bu, jangan lupa semuanya. Pokoknya kita ini yang paling penting ini sekarang susah untuk menyimak sesuatu sehingga menjadikan sebuah ilmu, susah. Nah, termasuk yang tadi acara ruahan tadi. Jadi awalnya itu biasa nama kan sok aya yasinan heula atau begitu heula kadina tahlilan gitu nya. Nang sajabina lah gitu. Tah dina mangsa tausiah teh waktosna tausiah paling ge 15 menit ge tos kene gitu. Dan memang kekuatan orang itu biasanya antara 15 menit sampai setengah jam. Langkung di itu mah biasanya mah ngobrol we gitu. Ya. Nah, tadi juga kan bersama Pak Ustadz Nanang kita dibimbing tafsir Al-Quran gitu kan, dibimbing ngaji. Karena sama-sama bunyi jadi jempling. Ya, ada bunyinya gitu kan. Kemudian ada yang diperagakan ngaji gitu kan satu-satu. Jadi jempling. Tapi pas giliran memperdengarkan tausiah, nah, jadi ribut deh. Gitu, biasa begitu. Nah, sehingga di acara ruahan tadi tausiahnya paling 10 menit, 15 menit. Padahal yang namanya thalabul ilmi itu perkara wajib, urusannya wajib. Thalabul ilmi itu memang harus kita banyak mendengar tuh urusan yang wajib, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kembali lagi yang awal tadi saya sampaikan, untuk meningkatkan silaturahim itu, merekatkan silaturahim itu diantaranya ada 4. Selain sami'na wa ata'na tadi, yang selanjutnya adalah amanu wa amilus shalihat. Yang pertama iman, yang kedua amal saleh. Dengan meningkatkan iman dan amal saleh, insyaallah silaturahmi akan lebih kuat. Yang ketiga, tawassaw bil haq. Yang keempat, tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kalau sahabat yang benar, itu biasanya gue saling mengingatkan itu sahabat. Kan seserna orangnya ketemu dengan teman, itu biasanya
kalau lagi senang, kalau kita lagi jaya, kalau diajak makan istilahnya, orang ramai pasti dekat sama kita. Kalau diajak senang-senang, apalagi kalau ada pembagiannya, senang-senang itu orang sama kita. Bahkan yang tadinya bukan dulur, ngaku alo, wah sama pananan teh mangurang, ngaku seperti itu. Padahal bukan siapa-siapa. Tapi pas giliran lagi susah, ya istilahnya mungkin laleur oke, panginten alim nyaketan. Karena apa? Karena susah. Karena orang susah, tidak ada yang mengaku, jangankan orang biasa. Nah, makanya orang yang saling menasihati itu adalah orang yang persahabatan itu adalah hakiki. Mau senang, mau susah, apalagi kalau saling mengingatkan satu sama lain, itu adalah suatu perkara yang, suatu hal yang memang sangat baik. Nah, jadi inti dari yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kita harus berusaha untuk cari ikhwah, cari sahabat, cari saudara yang betul-betul bisa saling mengingatkan dengan kita. Dan ada ketika kita susah, kalau ada tatkala kita senang udah gak usah diomong lagi, terus terkena dicari gede gitu mah. Ya, agar senang pasti ayah. Tapi pas lagi butuh, kita lagi susah, dia ada tanda sesat. Cari. Kemudian ketika kita berbuat salah, ada sahabat yang mengingatkan kita, kurang tuh ampek. Memang sahabat yang seperti itu harus dicari, saling mengingatkan. Ada yang ingatkan saya, Bu ayo terus asar, Bu ayo orang sholat ayo, Pak ayo terus maghrib, Pak ayo orang ke masjid ayo, gitu kan. Jadi jangan ambek, jangan sampai kita ada kata-kata ayo ke Banaros senting ingatkan terus, jangan. Sok suci. Ya, atau nabi sok suci, apalagi itu ngomongnya. Bu, itu aurat Bu, tutup ibu ya. Jangan pas pengajian aja ditutupnya, tapi pas waktu di mana-mana pun kita tutup aurat gitu. Dia langsung ceramah ibu-ibu tuh, wah banyak juga tuh orang yang berjilbab tapi ternyata hatinya maksiat. Banyak juga orang berjilbab tapi ngegibah, ya, ngomongin orang pengajian, ngomongin batur jalan terus. Nah, jangan begitu melihatnya. Kita melihat orang itu sudah mau mengingatkan kita, itu sudah perkara yang, sudah hal yang sangat baik. Ya, sudah urusan yang sangat bagus itu. Mengendalikan lisan. Daripada kita ngegosip, lebih baik lisan itu tak. 2:00 PM. Jangan sampai lisan itu membicarakan hal-hal yang jelek-jelek. Atau kita belokin. Gimana ya? Si Bu anu teh kira-kira. Belokin aja. Bu, aduh ini ada urusan lain nih, saya mau ke sini. Nah, itu gimana? Daripada dosa. Ya. Jadi sekali lagi, carilah teman sahabat. Bukan teman biasa, tapi sahabat sejati yang ada tatkala kita susah dan juga mau mengingatkan kita, saling mengingatkan kalau kita tersalah, kita diingatkan. Seperti tadi kan, kita ngaji, diingatkan sama Pak Nanang ini, diingatkan tajwidnya, panjang pendeknya, A-nya jangan terlalu panjang. Itu sahabat sejati yang begitu. Nikmat itu kalau sudah kayak begitu tuh. Dan kita kalau diingatkan jangan sesantang dan terjal pengen apa namanya, terus saja diingatkan apa saya terus, jangan dengerin gitu, didangukeun heula gitu apa yang disampaikan. Oh berarti bacanya ada yang kurang tepat nih, ya ini masih santang terus diingatkan apa, jangan. Kita harus belajar legowo lah, istilahnya lapang dada. Kalau mamanya diingatkan, masih untung alhamdulillah ada yang mengingat, itu rezeki buat kita semua. Jadi rezeki itu bukan hanya diberi duit bungkul, dikasih makan doang, itu, tapi yang paling penting kita diingatkan itu satu rezeki, insyaallah. Baik, barangkali itulah ya bagi waktu yang dapat saya sampaikan. Ya mudah-mudahan walaupun memang singkat tapi bermanfaat untuk kita semua. Setidak-tidaknya menjadi kenang-kenangan buat saya untuk di YouTube channel saya. Ya, insyaallah mudah-mudahan jadi kenang-kenangan bahwa saya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terindah, pernah kumpul di kampung Godobos. Bisa salah jadi Godobos ya, Godobos. Nah, mudah-mudahan ini kenang-kenangan buat saya pribadi. Jadi nanti bisa saya putar lagi di YouTube channelnya. Kalau yang punya HP, yang punya Android, mohon aja minta tolong Pak ya.
di like, share dan subscribe. Subrek lah, subscriber ya, motor. Tolong ya, kalau yang punya HP Pak ya, saat Ansor, ada HP Abi Hilman aja, bapaknya Hilman. Saya Ardiansyah, tapi channel YouTube-nya Abi Hilman. Nah, itu nanti keluar berbagai macam kegiatan saya itu insya Allah ada. Ya, mohon doanya biar lancar YouTube-nya, makin banyak yang like, share dan subscribe lah gitu. Yang subscribe. Nah, mudah-mudahan ini berguna untuk lahan dakwah saya ke depan insya Allah. Saya aktivitas sekarang di Palembang sebagai kepala yayasan TPAIT, Taman Pendidikan Al-Quran Istimewa Tunanetra, yang insya Allah mohon doa dari jamaah sekalian. Saya ingin mencetak hafidh-hafidhah dari kalangan tunanetra. Ya, mudah-mudahan tercetak umi maktum baru. Insya Allah. Kemudian juga istri saya aktif di SLB, salah seorang guru di SLB wali kelas 6. Mohon juga doanya supaya berkah gitu ya. Usaha dakwah kami, amal dakwah kami berkah, dan ya selebihnya biasalah. Kalau siapa dan khutbah juga mudah-mudahan Allah lancarkan insya Allah. Kami juga mengelola musola di sana di Palembang, musola Asyakur. Mudah-mudahan Allah curahkan kelancaran karena juga lagi renovasi gitu Pak. Insya Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Sekali lagi mudah-mudahan tuan-tuan, bapak ibu semua yang mulia, Allah curahi berkah, rahmah, maghfirah. Semua poin ibadahnya diterima di Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengukur dosa, penambah pahala, juga membuahkan takwa, dan ujungnya adalah Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Taqabbalallahu minna minkum billahi bisallallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.